Baiklah, kita lanjutkan konsep interferensi kita dengan percobaan yang dilakukan oleh Young. Jadi percobaan yang dilakukan oleh Young, dia melakukan bahwa ada sumber cahaya dilewatkan kepada satu celah dulu untuk membuat dia dari satu sumber yang hampir koheren, kemudian dilewatkan kepada dua celah, yaitu S1 dan S2. S1 dan S2 memiliki jarak antar celah sebesar D. Kemudian pada jarak R dari dua celah dipasang layar. Jarak L itu jauh lebih besar dari D. Ya, jauh lebih besarnya katakanlah jarak D adalah milimeter, jarak L adalah meter. Itu adalah 1000 kali gitu ya. Maka tepat di tengah celah, yaitu di tengah celah apabila ditarik garis lurus, di sini kita katakan ini adalah pusat dari layar. Dari tengah celah ketika saya tarik garis ke titik Y, di mana titik Y ini akan terjadi pola interferensi, entah itu konstruktif ataupun destruktif. Kalau ditarik begini dan sudutnya adalah theta, maka bisa kita dapatkan bahwa Y per L adalah tangen dari theta, karena Y sisi di depan sudut, L adalah sisi yang mengapit sudut, itu adalah tangen theta. Jadi nanti ini kita akan pakai besaran-besaran seperti ini. Nah, kemudian sinar yang datang dari sumber dari celah pertama kita sebut dengan sinar 1, sinar yang datang dari celah kedua kita sebut dengan sinar 2. Nah, gelombang 1 dan gelombang 2 keluar dari S1 dan S2 dengan fasa yang sama. Ketika sampai di layar, kedua gelombang berbeda fasa karena keduanya telah menempuh jarak yang berbeda. Ketika sampai di layar, Y1 adalah A cos KX min omega T, Y2 jadi A cos K X tambah delta X min omega T. Ya, di sini terdapat bahwa dengan delta X adalah beda jarak tempuh dari kedua gelombang tersebut. Sehingga di sini kita bisa, kalau ini kita urai, maka kita dapatkan bahwa I itu adalah K kali Kx. Karena kalau ini kita uraikan menjadi Kx min omega T plus K kali delta X. Maka K delta X adalah Pi, seperti slide kita yang sebelumnya. Nah, karena L jauh lebih besar dari D, maka gelombang 1 dan gelombang 2 dapat dipandang menjalar sejajar ketika keluar dari celah. Jadi ini gelombang 1, ini gelombang 2. Maka selisih panjang gelombang 1 dan 2 adalah yang di sini. Ini adalah delta X-nya. Maka kalau saya buat ini adalah D, ini delta X, ini adalah sudut theta, maka delta X adalah D sin theta. Maka delta X adalah D sin theta. Nah, karena L jauh lebih besar dari D, maka bisa juga kita lakukan pendekatan bahwa sin theta itu mendekati dengan tangen theta. Maka sin theta mendekati dengan tangen theta, maka delta X-nya menjadi Y per L. Untuk tangen theta saya kalikan dengan D. Maka delta X bisa kita peroleh Y per Y kali D dibagi dengan L. Nah, dari sini, dari yang tadi kita dapatkan bahwa beda fasa kita, Pi kita adalah K delta X. Sehingga Pi saya adalah K kali YD dibagi L. K itu adalah 2Pi dibagi lambda. Maka jadi 2Pi YD dibagi lambda. Sehingga titik di mana terjadinya interferensi bisa didapatkan, yaitu Y sama dengan lambda L dibagi 2Pi kali D. Dikalikan dengan Pi. Tidak masanya. Maka ini bisa kita dapatkan bahwa di pusat terang, Y-nya adalah 0, karena itu adalah di pusat layar. Di terang pertama,
di mana nilai Pi saya adalah 2Pi, maka nilai Y-nya adalah kalau di sini nilai Pi-nya 2Pi, maka nilai Y-nya adalah lambda L dibagi D. Dapatnya begini. Nah, di terang kedua, di mana nilai Pi-nya adalah 4Pi, maka nilainya adalah 2 lambda L dibagi D. Ini terhadap pusat layar dihitungnya gitu ya. Jadi ini kira-kira bagaimana kita menentukan pada jarak berapa dari pusat layar interferensi itu berlangsung. Nah, kalau dia minimum atau gelap, maka nilai Pi-nya adalah sebesar Pi, maka jaraknya adalah lambda L dibagi 2D. Untuk minimum ke 0. Untuk minimum pertama, maka jadi 3 lambda L dibagi 2D. Jadi kita hanya mengganti nilai Pi ini kalau kita tahu nilainya. Oke. Nah, sekarang contoh soal. Pada sebuah percobaan yang jarak pisah antara dua kisi adalah 0,12 mm. Jarak antara kisi ke layar adalah 55 cm. Sedangkan panjang gelombang yang digunakan adalah 546 nanometer. Tentukan jarak antara kedua terang yang berdekatan pada layar. Maka, dua terang yang berdekatan pada layar yaitu ketika beda fasanya, beda pi-nya adalah 2pi. Maka nilainya adalah lambda L dibagi D, yaitu kalau dimasukkan nilainya adalah 2,5 mm. Nah, soal yang lain, dua buah pemancar gelombang radio berbentuk titik tersusun seperti tampak pada gambar. Di samping, jika D adalah 2 meter dan panjang gelombang yang dipancarkan adalah 0,5 meter, tentukan banyak intensitas maksimum yang dapat dideteksi oleh detektor yang bergerak melingkar mengelilingi kedua antena tersebut. Nah, ini karena dia dua gelombang titik, maka kita anggap bahwa dia akan berbentuk lingkaran ya, isotropik. Nah, ini sama, S1 dan S2 adalah sumber, jarak kedua sumber adalah D. Maka untuk menjawabnya, interferensi maksimum terjadi pada D sin theta sama dengan N lambda. Untuk D 2 meter dan lambda 0,5, maka interferensi yang mungkin terjadi untuk N 0, plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 3. Sedangkan untuk tiap N terdapat dua nilai theta, kecuali untuk N sama dengan 0. Sehingga jumlah maksimum yang mengelilingi kedua antena tersebut adalah 16 wah. Jadi ini bagaimana kita menggunakan syarat interferensi untuk mencari seberapa maksimumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Saya tunggu di diskusi pada grup WA. Oke.